Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Sobat Binika. Kali ini kita akan melakukan podcast ya di bulan pendidikan dan hari buruh dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Zulfikar Rodavi, LC, MA, PhD. Beliau S1 lulusan Universitas Al-Azhar ya, dalam konsentrasi ilmu studi hadis, dan juga S2 di Al-Azhar, kemudian juga S2 lagi di Dirman di Sudan, begitu juga S3 di Universitas Durman Sudan. Beliau konsentrasinya di ilmu hadis. Selamat pagi Pak Rodavi. Ya, terima kasih Pak Rodavi telah hadir di undangan kami di podcast seri Bulan Pendidikan dan Hari Buruh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya menanamkan nilai religius dalam dunia kerja dan pendidikan, telaah tafsir dan pemikiran Islam. Nah, menurut Pak Rodavi ini bagaimana ini konsep secara besar dalam Islam, terutama dalam sumber ajarannya yaitu Al-Quran dan Hadis, dalam melihat dunia kerja dan pendidikan. Monggo Pak Rodavi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ustaz Khalid. Jadi konsep Islam dalam dunia kerja, begitu juga dalam pendidikan, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran juga dijelaskan, kalau kerja itu merupakan suatu kewajiban ya. Bahkan kalau menurut Imam Ghazali ya, pekerjaan itu kan amal itu ada 3 Pak. Ada namanya ketaatan, ada namanya kemaksiatan, ada namanya hal yang mubah ya. Kalau yang pertama masalah kemaksiatan, ini saya jabarkan dulu Pak. Kemaksiatan itu mau diapain aja ya tetap maksiat. Nggak ada tendensi lain, maksud lain. Misalnya saya tak nolong orang tapi uangnya dari nyuri. Pokoknya kalau maksiat nggak ada ya maksiat gitu. Untuk ketaatan pasti ya harus bersumber dari Quran hadis ya, ibadah yang kesehariannya kita lakukan. Nah, yang menarik itu yang mungkin berkaitan adalah hal yang mubah. Jadi hal mubah ini kita lakukan tergantung pada diri kita Pak. Kalau kita niatnya baik ya baik, maka kalau niatnya jelek ya jelek. Makanya dalam hal kerja itu kalau niatnya kita baik ya pasti baik ya. Misalnya kita kerja apapun, etika-etika kita lakukan secara Islam, secara akhlak Islam, akhlak mulia, baik ya baik. Kalau kerjaan yang ya maaf yang nggak baik, tapi misalnya untuk ngirim kuliah, untuk pendidikan tapi nggak baik, itu ya jadi nggak baik. Itu hal yang bisa dibuat dua niatnya gitu. Kemudian dalam hal pendidikan Pak ya, pendidikan itu dalam pandangan Islam, terlepas hadisnya kontroversi yang mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina, kemudian ada yang lagi mencari ilmu wajib sejak dari kandungan sampai meninggal. Banyaklah hadis-hadis tentang keutamaan keilmuan. Bahkan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Kalau beriman saja Allah belum mengangkat. Jadi secara Islam yang diangkat oleh Allah, fadilahnya atau keutamaannya orang yang berilmu adalah harus punya iman dan punya ilmu. Intinya dalam pandangan Islam, bekerja atau ilmu itu posisinya sangat mulia sekali. Baik. Itu kalau saya boleh kutip itu di surat Al-Mulk, itu kan menjelaskan. Oh ya, itu yang tentang mencari ilmu ya. Mencari ilmu. Kalau yang tentang bekerja, ayyukum ahsanu amala. Ya, itu kan bagaimana pekerjaan yang terbaik itu dilakukan dengan yang sebaik-baiknya ya. Kata kerja ini kalau di bahasa Arab disebutnya amalun gitu ya. Nah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik Ustadz, ketika kita lihat ya tentang kerja ini, tentu di masa Rasulullah ini kan juga beliau ini sebagai contoh pekerja yang luar biasa. Artinya beliau juga berdagang ya, kemudian juga menikah seperti layaknya manusia yang seperti kita,
beliau juga mendidik ya, pada istri dan anak-anaknya. Nah, ini kalau kita implementasikan di kehidupan sekarang ini itu bagaimana Ustaz? Apakah juga melihat dari profil Rasulullah itu ya, atau juga para sahabatnya ya, ini bagaimana menurut Ustaz tentang Rasulullah? Ya. Jadi kalau boleh saya jelaskan ulang bahwasanya Rasulullah itu sukses dalam berdakwahnya juga itu juga karena dari bisnisnya juga. Karena Rasulullah kita ambil contoh, Rasulullah itu suksesnya dalam berdakwah, dalam bisnis itu karena satu, yaitu akhlak yang kita kenal dengan al-amanah wasid, yaitu jujur dan amanah. Bahkan kalau orang bekerja atau Rasulullah ketika bekerja kok kemudian beliau kan tentu dengan akhlak itu hal-hal yang di luar dugaan beliau, ya keberkahan, dampaknya luar biasa. Bahkan satu riwayat mengatakan termasuk Sayyidah Khadijatul Kubra sampai jatuh hati, jatuh cinta kepada beliau. Di samping akhlaknya dalam keseharian itu karena amanahnya. Dalam ayat lain juga ada, Pak. Misalnya jatuh cintanya salah satu putrinya Nabi Syuaib, itu kan ada. Jadi ceritanya begini, dalam ayat Al-Qur'an ada Bismillahirrahmanirrahim, inna khayra man istajartal qawiyul amin, itu Pak. Ya. Jadi itu jatuh cintanya salah satu putrinya Nabi Syuaib kepada Nabi Musa itu ya karena amanah. Bahkan beliau merekom kepada bapaknya, ambillah dia sebagai istajarta, ambillah dia sebagai partner, sebagai pekerja, karena dia adalah al-qawi. Qawi itu artinya begini, yang mungkin nanti akan saya sampaikan kontekstualnya pada zaman sekarang. Qawi itu beliau itu mampu melakukan pekerjaan. Jadi kalau historisnya ayat, beliau kan ada batu di atas sumur, ketika itu diangkat, satu riwayat mengatakan 10 orang baru kuat, satu riwayat mengatakan 40 orang baru kuat. Kemudian salah satu atau kedua putrinya Nabi Syuaib ini pengen mengambil air tapi ketutup sama batu itu, lalu oleh Nabiullah Musa diangkat sendirian. Itu qawiyu. Kemudian kalau kita kontekskan pada zaman sekarang, orang kalau bekerja itu ya harus kuat. Kuat artinya apa? Kuat dalam perencanaan, kuat dalam eksekusinya, kuat dalam reaksinya, semuanya harus kuat. Jadi bukan harus mampu, jadi bukan coba-cobaan, Pak. Iya. Sekarang kan kita sering begini, kita bekerja cobalah barangkali bisa. Itu sebenarnya dalam Islam nggak ada kita cobalah itu adu nasib itu nggak ada, harus profesional dulu baru mencoba gitu. Makanya dalam hadis kan ada, Allah sangat cinta kepada kita kalau kita melakukan pekerjaan ayutkinahu gitu ya, meyakinkan, profesional, mampu, kuat tadi itu. Kemudian yang selanjutnya al-amin. Gimana kanjeng Nabi itu al-amin atau amanah, itu memang beliau amanahnya gimana, dalam tafsir diterangkan menganggap amanahnya salah satu putrinya Nabi Syuaib kepada Nabi Musa itu karena begini, Nabi Musa di depan bilang imshi khalfi, itu kamu jalan di belakang saya aja biar kamu gak kena angin nanti. Sehingga dalam hati putrinya tadi terbesit, oh orang ini kok sampai segini melindungi saya, begini amanahnya, sehingga merekom untuk dijadikan sebagai pekerja atau teman kerja bapaknya. Nah zaman sekarang amanah itu juga suatu sangat penting ya, apalagi sekarang ini gara-gara persaingan bisnis, gara-gara gosip sana sini, dia itu menurunkan amanah, menurunkan kemampuan. Misalnya kita ya menurunkan kualitas semuanya diturunkan. Itu ya keberlanjutan bekerja ya nanti tidak akan bisa sukses gitu ya, akan hilang dengan sendirinya. Begitu juga Rasulullah pada ketika itu, pada zaman itu, era itu ya karena amanah itu. Baik. Sehingga hasilnya juga luar biasa, uangnya walaupun sedikit itu juga luar biasa, dampaknya bisa bermanfaat seperti yang banyak gitu. Jadi kualitas yang dikejar. Baik Pak Rodavi, saya tadi menggarisbawahi ada dua yang luar biasa. Tadi ada kuat, itu kalau contoh dari Nabi
Musa alaihissalam, kuat secara fisik, juga mungkin kuat secara mental. Iya. Ya. Sedangkan Rasulullah memberikan contoh yaitu Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang amanah, profesionalitas, ya, tanggung jawab, sehingga hasil yang didapat dari kerja itu membawa keberkahan yang luar biasa. Yeah. Nah, kalau kita kontekstualisasi di kehidupan sekarang, banyak orang yang kadang berburu ya pendapatan, ya kan, dari hasil kerja yang kadang lepas itu dari kriteria tadi, kadang nggak amanah, nggak tanggung jawab, dan juga tidak memberikan kualitas yang baik, masih trial and error gitu. Nah, ini bagaimana menurut jenengan kondisi yang seperti ini? Apakah mungkin karena pembentukan karakternya yang nggak baik, mungkin waktu dia masa pendidikan ya, atau juga tadi tujuannya bekerja itu hanya yang bersifat pendapatan saja gitu ya, atau bagaimana Pak Rodavi? Ya, sesuai dengan tema yang kita angkat Pak ya, itu pada dasarnya ya kita kembalikan kepada akhlak bekerja. Akhlak bekerja, akhlak mengajarnya ya kita koreksi lagi. Dimanapun akhlak itu apa, walaupun tidak seperti wajib ya, tetapi akhlak itu dampaknya luar biasa. Ya maaf, mungkin beberapa orang di antara kita ada yang dapat uang banyak, kerjaan ringan, tapi ya maaf, kadang-kadang tiba-tiba anaknya sakit, langsung habis gitu ya. Pendidikan juga begitu, kita menyampaikan, mentransfer ilmu kepada mahasiswa dengan apa yang kita punya, teknologi yang sekarang paling canggih pun ya mereka tahu, tapi kadang-kadang hanya untuk UTS UAS saja. Iya. Ya, kemudian bekasnya tidak seberapa. Itu lagi-lagi kembali kepada akhlak. Saya mau ambil contoh misalnya kayak Mbah Yai Dahlan. Itu begitu sukses dalam merangi dakwah bid'ah di eranya, sampai sekarang juga masih membekas. Begitu juga Mbah Hasyim Asy'ari dalam salah satu karyanya tentang suksesnya beliau mengajar, menjadi guru, dan sukses beliau ketika mengajar muridnya. Itu membekas sampai sekarang. Kita lihat dua tokoh besar ini itu termasuk tokoh yang kontemporer yang sukses, itu intinya di akhlak. Oke. Ya, menarik itu Pak Rodavi. Jadi kalau kita lihat di pendidikan ya, itu di Standar Nasional Pendidikan itu kan ada 5 komponen ya. Yang pertama itu kurikulum, kemudian pendidik, peserta didik, kemudian pembiayaan ya, dan juga jejaring atau humas. Nah, yang menarik itu sekarang di dunia pendidikan itu semakin komplit fasilitas, ya kan? Bahkan secara perencanaan juga sangat matang. Tapi kenapa realita di kehidupan kadang kualitas dari output pendidikan ini masih menyisakan masalah? Contoh kenakalan remaja, ya. Kadang juga gurunya masih suka demo nuntut tunjangan dan lain sebagainya. Padahal kalau di era dulu itu kan ya, untuk mencari ilmu itu kan harus ketemu guru. Komponen utamanya yaitu antara guru dan murid tentang tadi adab atau akhlak ya. Nah, kalau sekarang ini kita lihat ini semakin orang itu mudah mencari ilmu, secara intelektual mudah mendapatkan kepuasan ilmu, tapi secara output atau dampak ini kok seperti sekarang ini kok kayak kering gitu, Pak Rodavi. Itu gimana menurut jenengan, analisis jenengan mungkin dari perspektif tadi yang jenengan sebutkan tadi, dua tokoh tadi mungkin gitu kan, bagaimana? Ya. Jadi begini, kalau era sekarang mungkin ada 5 Pak, ada 5. Kalau eranya Syekh Azhar Nuji dalam Ta'lim ada 6. Ada yang 6. Kita kenal dengan alala tanalul il ma'ila bisitatin ila akhirih itu. Tapi kalau katanya guru saya, itu beliau bilang cukup 3. Cukup 3. Yang pertama adalah murid. Kemudian yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah orang tua. Ya, termasuk menyikapi hal tadi. Yang pertama murid. Ya, tidak sedikit anak didik itu misalnya dalam hal niat saja, ketika mencari ilmu itu maaf, mungkin saya tak belajar, saya tak mondok, saya tak kuliah biar nanti diambil mantu sama ini. Saya tak mondok, saya tak kuliah biar dapat pekerjaan. Itu secara niat saja itu sudah tanda merah itu. Udah gagal berarti. Sudah gagal secara niat. Itu belum lagi nanti dia ketika prosesnya belajar itu juga sangat ketat sekali untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar dampaknya berpengaruh tadi.
kemudian dari sisi guru. Guru itu juga harus punya akhlak juga. Akhlak guru itu yang biasanya ya, guru itu kan kadang-kadang ada dosen atau guru kan jaga image biasanya. Wah, depan mahasiswa saya, depan santri saya tak penampilan seperti orang yang berakhlak ya. Tapi ketika di hari libur misalnya Sabtu atau Minggu di rumah itu sudah lepas akhlak. Lupa kalau ada raqib atid di kanan kiri kita ya. Lupa kalau ada Tuhan di mana saja dan kapan saja. Itu yang selalu menilai kita. Itu juga sangat pengaruh sekali. Sehingga dalam bahasa Jawa kan ada yang mengatakan guru digugu dan ditiru itu di mana saja dan kapan saja. Itu. Kemudian biar mengatasi kekeringan tadi atau dampak adalah orang tua. Orang tua itu sebenarnya perannya sangat penting sekali. Setelah melepaskan anaknya, mempercayakan institusi untuk dia belajar di sana anaknya. Orang tua kan ya kadang-kadang mengirim. Kadang-kadang begini, maaf ada orang tua yang seperti wah anak saya nakal, tak kuliahkan di sini, tak pondokkan di sini, tak sekolahkan dan seterusnya. Jadi seperti lembaga pendidikan menjadi tempat pembuangan. Itu juga masalah besar. Nah, belum lagi nanti misalnya sudah diterima, itu kadang-kadang hal-hal yang dikirimkan. Ya maaf kadang-kadang ngirim per bulan itu kadang-kadang ya uang yang nggak jelas juga. Itu 3 prinsip ini kalau misalnya dijadikan baik semuanya, niatnya baik, mulai dari yang pelajar tadi, gurunya akhlak niatnya baik, orang tuanya juga sangat hati-hati dalam mengirim, dalam mendoakan anaknya. Itu pasti kekeringan-kekeringan tadi atau dampak yang kita harapkan semuanya itu pasti mudah tercapai. Kenapa saya kok mengatakan pasti? Karena sudah ada contohnya gitu, Pak. Kalau contohnya Rasulullah terlalu jauh, terlalu sempurna beliau. Tapi ambil contoh yang terdekat, Mbah Yai Hasyim, Mbah Yai Dahlan itu contoh yang sukses. Itu karena seperti itu. Saya teringat itu Mbah Yai Hasyim itu kan pernah nulis kitab tentang Adabul Alim wal Muta'alim. Itu bagaimana kalau dikontekstualisasikan di dunia pendidikan sekarang? Dan juga outputnya itu bagaimana mungkin Pak Rodafi bisa menjelaskan mungkin itu? Ya, saya dulu itu sempat ketika baca kitab ini, saya kok mikir jelek saya sendiri ya. Kayak misalnya kriteria, ya intinya kitab itu akhlak namanya kan Adabul Alim ya. Kriteria menjadi seorang guru yang sukses, menjadi murid yang sukses, pendidikan yang sukses itu semuanya ada akhlaknya itu dibuat bentuk poin-poin tuh Pak. Saya berpikir begini, kayaknya Mbah Hasyim ini masa seperti ini sih akhlaknya gitu. Masa dalam menjadi guru kok seperti ini, murid kok susahnya seperti ini akhlaknya. Tapi saya kuat husnudzonnya. Beliau seorang tokoh besar, pengaruhnya luar biasa. Pasti beliau bukan orang yang ngomong aja, nulis saja tapi belum melakukan. Jadi beliau pasti menulis itu karena beliau pengalaman beliau sendiri. Seperti Imam Ghazali ketika menulis Ihya itu kan pengalaman beliau dari cinta dunia sampai benci dunia itu menjadi Ihya. Jadi pengalaman. Jadi bukan ayat kaburo maktan yang bisa ngomong doang tapi nggak bisa melakukan. Nah, jadi kembali ke yang tadi untuk mengatasi kekeringan dan seterusnya ya. Contoh lah kayak Mbah Hasyim Asy'ari dalam Adabul Alim wal Muta'alimnya itu luar biasa itu, Pak. Baik. Jadi kata kuncinya di sini akhlak ya, Pak. Akhlak. Bagaimana menanamkan religius itu baik itu di dunia kerja maupun pendidikan, indikator utama outputnya adalah akhlak. Ya. Baru kemudian tersambung antara urusan dunia dan akhiratnya ini. Ini harus terjaga 24 jam ya. Baik pada guru, baik pada murid ya, baik juga kepada ini orang tua ya. Bagaimana orang tua ini juga tidak bisa hanya memasrahkan anaknya saja gitu kan ya, tapi memberikan sumber makanan ya atau juga pembiayaan dan lain sebagainya dari hal-hal yang halal gitu kan ya. Nah, apakah mungkin begini Pak, fenomena kita lihat dunia kerja di Indonesia ini gitu kan ya. Di satu sisi rakyat-rakyat kita ini masih susah mencari kerja. Di satu sisi kadang juga para pemimpin, pengambil kebijakan itu juga kerjanya ada yang masih melakukan korupsi, mungkin gitu. Jadi tidak ada amanah di situ ya.
Kemudian di level pendidikan tadi ada fenomena barak tadi ya, output pendidikan yang kemudian dianggap masih menyisakan masalah, sehingga di Jawa Barat contohnya ya itu dimasukkan ke barak dan lain sebagainya. Nih ada dua masalah utama ini Pak Rodafi. Nah menurut jenengan apa yang bisa diberikan secara penanaman nilai religius itu terhadap tadi pekerja yang masih korup gitu ya, atau juga hasil pendidikan yang masih perlu dimasukkan barak, ini gimana menurut jenengan? Ya, saya ingin menanggapinya dari ayat Quran yang ada bunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini nanti ini teorinya sambil bisa dikembangkan. Di situ ada kata-kata yattaqillah. Yattaqillah itu kalau menurut gramatikal bahasa Arab atau nahwu shorof itu kan termasuk fi'il mudhari'. Jadi Allah itu akan menjamin jalan keluar bagi kita, akan menjamin rizki kita, hasil kerja kita akan ada terus. Kalau yattaqi kalau dalam bahasa Arab fi'il mudhari' itu punya faedah litajdid wal istimrar yang terus menerus. Jadi maaf kalau misalnya ada pekerja hanya ketika kepepet aja baru bertakwa. Setelah sukses nggak bertakwa lagi. Jangan harap ada makhraja sama rizki yang tidak disangka-sangka. Jangan berharap kerjanya sukses. Jadi takwa, kalau konteks kita sekarang akhlak, itu harus benar-benar ada dan terus, karena di situ bahasanya adalah fi'il mudhari'. Ya tajdid dan istimrar terus menerus. Nah masalahnya sekarang pekerja-pekerja atau pendidik itu kan yattaqinya gitu ya. Takwanya kan hanya sebatas perlu aja atau sebatas sadar aja. Betul. Makanya di ayat lain kan ada yang menerangkan sebaik-baik watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya intinya ketakwaan itu, dan takwa itu kalau dipecah banyak ya intinya akhlak semuanya. Ya. Akhlak dan kontinuitas itu yang perlu ditanamkan kalau ingin mendapatkan makhraja, jalan keluar dan rezeki atau sukses dalam karir dan seterusnya. Berarti peningkatan spiritualitas ya, tahajudnya, sholatnya begitu harus tetap kontinuitas. Oke, baik Pak Rodafi. Berarti bisa ya bekerja yang juga kalau tadi kan bagaimana kita bertakwa supaya mendapatkan pekerjaan kan begitu. Bisa nggak kemudian ketika proses bekerja ya artinya kita bekerja dengan baik itu juga meningkatkan ketakwaan. Mulai kita baik seperti itu. Artinya apa? Bahwa kerja itu juga ibadah yang juga ketika kita bekerja dengan benar juga ketakwaan kita meningkat ini gitu. Bisa nggak umpamanya dipahami seperti itu Pak? Bisa. Jadi sekarang begini, kita hidup itu waktu umur kan terbatas. Misalnya hal-hal yang kayak nggak perlu eman kalau kita tidak jadikan ibadah. Misalnya kayak pekerjaan misalnya, ya sekalian dapat uang, sekalian ibadah, sekalian dakwah. Itu juga Rasulullah juga menggunakan seperti itu. Jadi ketika bekerja niatlah yang baik. Ya diantara niat yang baik itu tadi menjaga amanah, menjaga kejujuran, etika baik. Jadi bekerja itu bukan hanya untuk mencari keuntungan saja. Tapi bekerja adalah bagaimana bisa nilai ibadah, bisa nilai untuk dakwah kalau misalnya mau ditambah lagi. Untuk hasil keuntungan itu nanti akan ngikut gitu Pak. Baik. Ini kalau dalam bekerja. Kalau dalam pendidikan Pak Rodafi tadi kan disinggung bagaimana di dunia pendidikan agar output dari hasil pembelajaran di kelas gitu ya, dari institusi pendidikan itu tidak menghasilkan ya anak-anak didik yang ternyata terjebak masalah kenakalan remaja dan sebagainya. Itu bagaimana untuk menanamkan nilai-nilai religiusnya tadi? Apakah cukup dengan penanaman akhlak ya? Tips-tips mungkin strategi untuk bagaimana agar anak didik yang dihasilkan dari dunia pendidikan ini bisa bagus hasilnya. Saya tanggapi secara umum ya. Jadi begini, rumusnya begini. Ilmu itu adalah cahaya. Baik. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya datang dari Allah. Baik. Allah itu nggak akan ngasih kepada hati yang tidak bercahaya. Baik. Hatinya juga harus bercahaya. Kemudian kalau sudah diterima dengan hati yang bercahaya, tetapi anak didiknya tidak, hatinya bercahaya, itu juga gagal. Baik. Jadi nur diterima oleh nur, dampaknya nur. Itu rumus Pak. Baik. Secanggih apapun metode kita, secanggih apapun cara ngajar kita, tapi rumus 3 ini, nur satu Allah, ilmu adalah nur, diterima dengan cahaya hati yang bersih,
maka hasilnya akan bersih kalau penerimanya bersih. Maaf, konsel salah satu aja itu sudah nggak bisa mengatasi semuanya, nggak bisa. Nah, selama ini masalah pendidikan kita ya gara-gara rumus dari salah satu 3 ini, terutama 2 yang terakhir kita dan penerimanya itu. Itu kadang-kadang banyak salahnya. Jadi kita kurang bisa memahami, merealisasikan nur itu sendiri. Artinya antara pendidik dan anak didik ini bisa menjadi masalah ya, ketika tadi namanya niatnya kurang benar di level anaknya ini ya. Begitu juga di gurunya ya, atau dosennya ini juga niat memberi ilmunya juga kurang tepat ya. Hanya tujuannya untuk mempertebal pendapatan gitu ya. Ini juga akhirnya menjadi masalah ya. Masalah ini, sekali itu. Jadi artinya antara guru dan murid ini niatnya harus benar ya. Harus benar, harus nyambung. Betul, nyambung. Jadi menanamkan nilai-nilai ilahiyah ya dengan pembelajaran itu harus terus-menerus yang dilakukan oleh guru, dan tadi konsep-konsep tentang digugu dan ditiru itu tadi ya. Bahkan ada rumus begini, Pak. Ilmu kita yang kita sampaikan bisa dikatakan benar selama bisa bertahan lama. Jadi gampang untuk ngecek ilmu ini berdampak atau tidak, bertahan lama atau tidak, dilihat dari bekasnya aja. Dari bekasnya. Kalau bekasnya lama, bertahan lama, kayak contoh di ulama-ulama Nusantara kayak Mbah Hasim, Mbah Yai Dahlan, itu membekas dan bertahan lama sudah pasti benar. Nah, ilmu zaman sekarang ini banyak orang nulis buku hanya sekedar supaya mendapatkan royalti dan seterusnya. Maaf, orangnya masih hidup, bukunya sudah nggak cetak. Betul. Ya karena tadi itu masalahnya di sana. Iya, bukan hanya untuk royalti, Mas. Untuk royalti, Pak, tapi untuk ini tujuan fungsional biar dapat untuk karir lah. Iya, untuk karir itu kan, untuk angka kredit, untuk kum lah ini ya. Jadi niat nulis untuk kum ini juga kurang tepat gitu ya. Itu padahal masalah yang hakiki. Hakiki. Tapi nggak pernah dibahas gitu. Iya. Dianggap wajar ya. Dianggap wajar ya karena tergerus sama zaman, pengaruh barat dan seterusnya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rodavi, ini saya kira sangat luar biasa kajiannya tentang dunia kerja dan pendidikan ya. Mungkin saya akan menyimpulkan di sini bahwa dalam bekerja di sini ya memang ketika seseorang itu masih sulit dalam mencari kerja, yang perlu dilakukan adalah bagaimana memantaskan diri untuk mendapatkan pekerjaan, tentunya atas izin dari Allah SWT, yaitu terus meningkatkan ketakwaan ya. Meningkatkan ketakwaan yang menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya, dan bagaimana setelah mendapatkan pekerjaan ini juga jadi wasilah untuk meningkatkan ketakwaan selanjutnya terus menerus. Iya. Kemudian di sektor pendidikan, bagaimana agar output pendidikan ini menghasilkan anak-anak yang solih, solihah, hasilnya juga bisa membangun bangsa dan negaranya, meningkatkan martabat keluarganya, gitu ya. Artinya apa? Dari niat si mahasiswa atau peserta didik ya, niat mencari ilmu ini juga diniatkan untuk memperbaiki akhlak ya. Kemudian untuk beribadah kepada Allah ya, untuk mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah ya, sehingga antara mahasiswa atau murid, anak didik dengan guru ini niatnya harus benar ya. Harus benar Pak ya, untuk kemudian terus menanamkan nilai-nilai ilahiyah tadi. Untuk terakhir mungkin saya mau closing Pak. Ada closing statement monggo. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwasanya begini, kurang lebih seperti ini. Semua ciptaan Allah sudah sempurna, semuanya sempurna. Hidung yang ada di kita, telinga di kita, ini sempurna. Mau dibuat apa lagi? Hidung ditaruh di mana kan nggak ada ya. Sekarang di barat lagi ngetren orang jadi hewan, jadi kuda, semuanya nggak sempurna. Apa mau jelek semuanya. Jadi semua ciptaan Allah sudah sempurna. Tinggal satu, tarbiyah. Tarbiyah itu masih butuh proses dari kita untuk menyempurnakan. Mau dibuat jelek silahkan, mau dibuat bagus silahkan. Itu untuk pendidikan. Kemudian untuk yang kerja, ya tadi itu, mari kita kembalikan bekerja dengan akhlak untuk mencari berkah dan dampak seperti itu. Sebagai sarana ibadah, dakwah, itu hal yang penting dalam bekerja. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih luar biasa ini Pak Rodavi. Saya kira ini mudah-mudahan bisa menguatkan iman kita, ketakwaan kita, dan juga bisa menginspirasi para pemirsa, sobat-sobat Bhinneka. Kita mungkin bisa akhiri podcast kali ini,
Untuk para pemirsa, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, mungkin itu saja ya. Pak Rodafi, terima kasih banyak. Sama-sama. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.